Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, yang insya Allah sampai pada kita dan di yaumil akhir nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang udah hari keberapa nih Pak? 18 ya. Insya Allah tanggal 20 itu di hari ke-20 ya. Malamnya udah masuk 10 malam terakhir. Jadi kita udah mulai itikaf tuh malam Jumat. Alhamdulillah ya, sampai kepada 10 hari terakhir lancar semua ya puasanya. Jangan lupa cepet banget benar. Ya. Jangan lupa sunah-sunahnya yang mesti kita kerjain itu kita jangan lewatin, karena pahalanya double ya. Nah, saat ini yang saya mau share adalah tentunya kita dalam melaksanakan kehidupan itu ada kemudahan juga ada kesulitan ya. Nah, jadi puasa juga gitu, ada yang kendalanya kesehatan ya, ada yang kendalanya macam-macam. Nah, untuk orang beriman ya, kan panggilan puasa juga awalnya ya ayyuhallazina amanu ya, untuk orang-orang yang beriman ya. Jadi untuk orang-orang yang beriman, yang mengatakan dirinya beriman, itu di dalam kehidupannya pasti Allah berikan ujian ya. Jadi kayak kalau kata Quran tuh di surat Al-Ankabut ayat 2 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyut oraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jadi apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Artinya apa? Ketika kita declare bahwasanya kita beriman, kita pasti datang tuh ujian, mau cepat mau lambat ya. Jadi tiap manusia pasti ada ujian, baik cepat maupun lambat, dan berbagai macam caranya, bentuknya ujian tersebut. Jadi juga di surat Al-Baqarah ayat 155, mari kita lihat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya ya. Dan sungguh akan kami berikan, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu bentuk ujiannya. Apa? Menguji dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Artinya apa? Ini kalau di state di sini, ini adalah paling banyak ditakuti oleh manusia ya, umat manusia. Dia takut kelaparan, makanya apa aja diambil ya kan. Kekurangan harta, takut akan keselamatannya, makanya nyewa bodyguard banyak banget kan, ada tuh yang begitu ya. Nah, bentuknya adalah seperti itu. Tapi juga ada yang namanya kita diuji dengan kesenangan. Artinya kita nggak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulnya, tapi kita dapat kenikmatan-kenikmatan seperti harta banyak,
anak banyak gitu, pangkatnya tinggi, tapi nggak pernah ibadah. Nah itu jangan-jangan itu adalah satu ujian, tapi ujian daripada kenikmatan. Jadi ada ujian seperti itu, ya. Nah, ketika kita mengalami ujian ini, katakanlah let's say kita mengalami suatu kesulitan demi kesulitan itu datang ke dalam kehidupan kita, kira-kira apa yang harus kita perbuat untuk melewati ujian kesulitan itu? Nah, ini adalah judul yang saya akan bawakan, belilah kesulitanmu dengan sedekah. Ya. Jadi kita sama-sama tahu ya, ada hadis yang hadis Rasulullah, yaitu belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Jadi salah satu cara keluar dari kesulitan yang lagi kita hadapi, kesulitan macam-macam nih. Ada yang kurang harta, ada yang masalah sama keluarganya, ada yang masalah sama tetangganya, ada yang masalah di tempat pekerjaannya. Ketika kita mengalami masalah seperti itu, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah pertama adalah terima dulu untuk kesulitan, lalu kita bersabar. Karena Allah juga mengatakan, jadikan sabar dan sholat adalah penolongmu. Jadi pertama kalau kita dapat kesulitan kita terima, agak susah memang. Karena apa? Karena kesulitan itu kan nggak kepengen hadir gitu sebenarnya. Biasanya lancar, tiba-tiba nggak lancar. Nah itu ada sesuatu rasa yang aduh kenapa begini ya? Gitu. Nah, pertama-tama ada terima dulu kesulitan itu. Terima itu kita anggap oke, saya lagi sulit nih. Mungkin Allah lagi menguji, mungkin ya. Saya bilang gitu karena bisa jadi diuji, bisa jadi kita lagi diingatkan, macam-macam. Terima dulu, lalu sabar. Sabar itu gampang diomongin, susah dilakonin. Ya, tapi insya Allah umatnya Nabi Muhammad bisa tuh sabar. Kenapa? Karena ada caranya, dikasih kita petunjuknya, cluenya juga dikasih. Setelah sabar apa? Sholat. Sholat itu adalah doa juga di situ kan. Nah, artinya apa? Setelah sabar kita berdoa. Lalu apa lagi? Nah, ketika kita mencari solusi setelah sholat itu apa? Salah satunya adalah dengan sedekah. Karena sedekah ini bisa menolak bala. Seperti kita lihat di Al-Baqarah ayat 195-nya, Pak. 195 ya. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Artinya kita disuruh infak, Pak, suruh sedekah. Sedekah itu kan tidak hanya uang ya. Sedekah itu macam-macam. Sedekah itu kan ada sedekah ilmu, ada seperti ngajar begini sedekah ilmu, ada lagi sedekah tenaga, ya kan, macam-macam. Tapi kalau ditanya orang nih, kalau ditanya apa yang kamu mau sedekahkan, biasanya dicari yang paling enteng. Kalau dibilang senyum adalah sedekah, ya udah gue senyum aja deh sedekah gue. Kenapa? Karena umumnya manusia suka sama yang namanya harta, Pak. Jekip tuh. Kalau bisa paling terakhir dikeluarin untuk itu. Padahal Allah bilang di sini jangan kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Maka belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Artinya apa? Kita disuruh sedekah, Pak. Kita disuruh infak. Ya. Pertanyaannya setelah itu,
bahwasanya kita tahu sekarang infak itu, sedekah itu menolak bala, ya kan? Jangan salah gitu. Kita bisa dengan sedekah itu menolak bala karena ada ininya apa namanya, ada tuntunannya di sini. Lalu kapan ditanya, kapan kita harus bersedekah, kapan kita harus infak? Jadi kalau kita tanya kapan kita harus bersedekah, segera jawabannya, ya kan? Ya, kenapa? Karena gini. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang sakaratul maut ditanya pengen apa, kira-kira apa yang dipengenin? Ya kan? Kalau orang beriman itu bukan dia panggilin anaknya, nak kumpul semua, harta bapak banyak nih, toko di sana buat kamu, ya tanah di sana buat kamu, kebun di sana buat kamu. Nggak begitu kalau orang beriman. Kalau orang beriman mau wafat, sakaratul maut, yang dipengenin apa? Bisa kita lihat, ya. Jadi kita di dalam Al-Quran ini disebutkan juga, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli. Artinya apa? Sedekahlah sebelum meninggal, ya kan? Dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Ya. Terus di surat Al-Munafiqun ayat 10 Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata sambil menyesali. Nih, omongannya begini nih. Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi kalau ditanya kapan kita harus bersedekah, segera. Kenapa? Quran menyebutkan sedekahlah sebelum nggak ada lagi waktu untuk itu, artinya sebelum meninggal. Bahkan di Al-Munafiqun itu dijelaskan, sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kamu, maka bersedekahlah, infaklah. Ya, karena si mayit ini, calon mayit ini, orang yang lagi sakaratul maut, kalau ditanya dia pengennya sedekah, Pak. Ya. Oke. Kenapa dia nggak mengatakan, ya Allah tunda kematianku agar aku bisa umroh, agar aku bisa sholat, agar aku bisa puasa, agar aku bisa baca Quran lebih banyak. Kenapa nggak dia minta begitu? Tapi yang dia minta, dia bisa berinfak. Artinya apa? Sedekah dan infak ini penting. Kapan waktunya? Sebelum meninggal, ya kan? Kenapa? Ketika sudah wafat, ini menyesal dia. Begitu dia tahu, ternyata infak saya ini bisa membuat saya tenang di alam sana nanti, ya kan? Dia akan banyak banget berinfak. Gitu. Oke. Berkata beberapa ulama, tidaklah seorang mayit menyebutkan sedekah kecuali karena dia melihat besarnya pahala dan imbasnya baiknya setelah dia meninggal. Perkara yang paling menyelamatkan orang di akhirat adalah iman, dan sedekah adalah bukti kebenaran iman. Rasulullah pun bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, yaitu bukti kebenaran iman. Jadi sedekah itu adalah bukti kalau kita beriman. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidqu imanihi, kebenarannya iman. Jadi kalau ditanya sedekah adalah bukti iman. Bukti kita beriman apa? Kita bersedekah. Jadi Rasulullah SAW bersabda di hadis riwayat Tabrani, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Sehingga ketika mayit itu udah dikubur, ya, dia
ada penyesalan. Pertama adalah dia menyesal nggak mau bersedekah tadi ya, di surat ini tadi, ya kan? Di surat Al-Munafikun ayat 10 tadi. Terus udah gitu dia menyesali apa? Tidak berbuat banyak kebaikan. Jadi di Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-sekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Tuh, artinya apa? Orang yang udah wafat itu dinyesal nggak berbuat banyak kebaikan karena dia tahu, dikasih lihat tuh videonya, ini kalau kamu berbuat kebaikan kayak begini, pengen rasanya dikebalikin lagi gitu. Tapi Allah tahu, cuma diucapannya doang, tadi kok dibalikin ke dunia, hidupin lagi, melenceng lagi gitu. Ini Allah paham nih. Jadi Allah bilang sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataanmu yang diucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ya, mayat itu menyesal kenapa tidak mau bersedekah yang banyak, tidak mau berbuat kebaikan. Yang ketiga adalah tidak mau beribadah lebih banyak. Jadi dalam hadis Rasulullah, sesungguhnya amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kita yang masih dikasih kesempatan ya buat ngerasain yang namanya Ramadan, yang namanya kita Ramadan itu dibilang bulan berkah, bulannya istilahnya jor-joran pahala ya. Kita harusnya berasa beruntung dan melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk kita bawa sebagai bekal. Kenapa? Ketika orang udah selesai hidupnya di dunia, udah berhenti di amalnya. Ya, kecuali 3 kan gitu ya, kita tahu. Tapi kita berhenti di situ, sayang. Nah, ketika dia berhenti itu, dia melihat apa yang akan dia dapat ketika dia melakukan kebaikan yang banyak, dia pengen balik lagi ke dunia. Jadi selanjutnya tadi sedekahnya kapan? Segera ya, sebelum meninggal. Kenapa? Karena kalau orang udah sakratul maut tuh kepinginnya dia bersedekah. Terus kalau misalnya dia udah wafat, dia pengen balik lagi, pengen beramal soleh lagi. Terus kapan lagi waktunya infak atau sedekah itu? Nah, di sini di Ali Imran ayat 134-nya, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kazimina ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya apa? Kita bisa lihat Ali Imran-nya dari 133-nya, kita lihat. Jadi Auzubillahiminasyaitonirrajim, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi tadi sebelum meninggal lagi lapang maupun sempit. Nah, berinfak lagi lapang maupun sempit itu menyebabkan orang-orang dapat menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang-orang lain, dan dicintai Allah karena dia berbuat kebaikan ya. Jadi bisa kita lihat sedekah itu dilaksanakan kapan? Waktu lapang maupun sempit ya. Sekarang kalau kita sedekah lagi lapang mah gampang ya. Lagi banyak duit nih, baru dapat THR, sedekah mah gampang. Tapi ketika kita cuman punya segitu-segitunya harus sedekah, nah itu kita berpikir berulang-ulang kali.
Oleh karena itu suatu keputusan yang lumayan sulit, maka Allah kasih ganjarannya luar biasa di sini. Bisa nahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah cinta sama dia. Kenapa? Karena dia berbuat kebaikan. Ya. Jadi kita tahu sekarang kapan? Ketika waktu lapang maupun sempit. Nah, oke. Nah, di surat At-Talaq ayat 7, ya, Allah berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Bisa kita lihat, Pak, orang-orang yang menerima sedekah aja harus bersedekah lagi. Ya, Pak? Karena ada orang gini. Ini di luaran sana ya. Kita termasuk orang-orang yang harus menerima sedekah nih. Kenapa? Penerima infak kan macam-macam ya. Di surat 2 ayat 215 itu pertama orang tua, kerabat, baru terakhir fakir miskin, ibnu sabil, ya kan. Nah, si fakir ini, saya adalah orang-orang yang harus mendapatkan sedekah. Dia lupa ketika dia dapat, dia harus sedekahin juga. Kenapa? Karena ini At-Talaq ayat 7 ini. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Jadi kalau dia nggak punya duit, dia adanya sedikit, kalau bisa kita sedekah itu. Supaya apa? Supaya ayat ini nyangkut, Pak. Gitu ya. Supaya ayat ini nyangkut. Artinya apa? Kita kan benar-benar berikrar bahwasanya Al-Quran itu adalah guidance atau petunjuk, ya kan? Hudan buat kita. Kalau kita berikrar Al-Quran adalah petunjuk buat kita, berarti apa yang ada di dalamnya kita harus ikutin gitu. Ya. Nah, diantaranya adalah ketika orang dapat infak, dapat sedekah, dan apa yang dia perlukan sudah tercukupi, keluarkan lagi harusnya sedekah. Kenapa? Karena dengan begitu ayat Ali Imran ayat 134 itu dikala waktu lapang dan sempit berlaku juga buat dia. Ya. Oke. Nah, mengenai belilah kesulitanmu dengan sedekah, ya. Rasulullah bersabda, setiap awal pagi semasa terbit matahari ada dua malaikat menyeru kepada manusia di bumi. Yang satu menyeru, ya Tuhanku, karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah. Yang satu lagi menyuruh, musnahkanlah orang yang menahan hartanya. Artinya apa? Kalau kita mau sholat subuh nih, ada kan yang namanya sedekah subuh. Karena sedekah subuh itu diamini nama malaikat. Ini malaikat yang pertama nih ngomong nih, ya Tuhanku, karuniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya karena Allah. Terus kalau yang ngekip gimana? Kalau yang agak pelit, nah, didoain juga, musnahkanlah orang yang menahan hartanya. Artinya apa? Jangan dilewatin sedekah lagi subuh nih ya, sedekah subuh gue jangan dilewatin. Nah, Nabi SAW juga bersabda, tiap muslim wajib bersedekah. Sahabatnya bertanya, jika tidak dapat? Nabi menjawab, bekerjalah dengan tangannya yang berguna bagi dirinya dan ia dapat bersedekah. Sahabat bertanya lagi, jika tidak dapat? Jawab Nabi, membantu orang yang sangat membutuhkan. Sahabat bertanya lagi, jika tidak dapat? Jawaban Nabi, menganjurkan kebaikan. Sahabat bertanya lagi, jika tidak dapat? Nabi akhirnya menjawab, menahan diri dari kejahatan. Maka itulah sedekah untuk dirinya sendiri. Jadi tiap muslim wajib bersedekah. Enggak punya sedekah pakai harta, pakai tenaganya, ya kan? Kalau nggak bisa tenaganya, membantu orang yang lagi membutuhkan.
Kalau itu nggak bisa, menganjurkan kebaikan, ya kan? Jika nggak bisa lagi, menahan diri dari kejahatan, karena menahan diri kejahatan adalah sedekah untuk dirinya sendiri, ya. Oke. Yang maksud daripada hadis ini adalah satu, bekerja dan berusaha dengan kemampuannya sehingga ia mendapat keuntungan, dan dari keuntungan itu ia dapat bersedekah, ya kan? Keutamaan orang muslim, jika ia bekerja dengan tekun penuh keikhlasan, ia akan kuat secara ekonomi yang dipandang oleh Allah lebih baik dan lebih dicintai. Oke. Artinya kita harus berusaha untuk bisa apa? Untuk bisa bersedekah. Dari kita kerja, kita dapat uang, kita harus sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu nolak bala. Kenapa? Karena sedekah itu sangat diminati kepada orang-orang yang lagi sakaratul maut. Karena sedekah itu buat orang yang sudah wafat, dia pengen balik lagi untuk apa? Untuk sedekah lagi, untuk sholat lagi, dan segala macam. Ya, oke. Yang kedua, tadi adalah membantu orang yang sangat butuh bantuan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280, dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia memiliki kelapangan dan kemampuan, dan bersedekahlah sebagian atas seluruh piutang itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul tahu. Ini kalau kita punya piutang nih Pak, kita punya piutang wajib kita tagih, ya, wajib kita tagih. Kalau dia belum bisa bayar, kasih tangguh. Kalau dia bisa bayar separuh, nggak apa-apa, separuh lagi disedekahin. Tapi yang lebih hebat lagi, kalau dia nggak bisa bayar, kita relain. Itu paling susah. Tapi satu, kalau kita punya piutang, harus kita tagih. Supaya apa? Supaya nggak jadi dosa buat orang yang berutang. Kecuali Bapak ikhlas dan diikrarkan, saya ikhlaskan utang kamu kepada saya anggap lunas, lah kayak gitu Pak, ya. Jadi ada orang yang wafat, tiba-tiba di antara tamu itu berkata kepada keluarganya, Mas, bapakmu pernah pinjam uang kepadaku. Kan biasanya kalau kita lagi memakamkan orang itu kan kita bilang yang ada sangkutan ke keluarganya. Sangkutan itu bukan hanya ada utang ditagih, enggak, tapi ada utang dilegain juga, gitu. Ya, dia datang, Mas, bapakmu punya utang sama saya sekian. Oh ya, baik Pak, nanti akan kami lunasi. Gitu. Terus bapak itu bilang, gak usah. Utang ini sudah saya ikhlaskan, sudah lunas. Karena begitu ikrar itu diucapkan, enteng buat si mayit. Kenapa? Orang yang udah wafat itu kalau masih punya utang Pak, kasihan. Kalau utang itu nggak diberesin sama keluarganya, amalnya bisa diambilin gitu, ya kan? Oke. Ketiga, menyuruh kepada kebaikan. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh seorang karena perintah dari seorang muslim akan menjadi sedekah. Karena siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka seolah-olah yang melakukan kebaikan sebagaimana seorang melakukan kebaikan lainnya. Artinya apa? Jangan berhenti kita menyeru kepada amar ma'ruf, ya, kebaikan. Salah satunya ya duduk di sini Pak, kasih sharing yang terbaik gitu ya, menunjukkan oh ini baik, ini lebih afdol, ini lebih baik gitu ya. Kalau itu nggak bisa, terakhir menahan diri dari perbuatan yang buruk yang dapat menjerumuskan seorang kepada kezaliman adalah sebagai bentuk sedekah. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada dirinya sendiri. Jadi kalau orang mau berbuat yang aneh-aneh, misalnya mau ngambil barang orang lain, dia nahan, itu adalah sedekah buat dirinya sendiri. Jadi kira-kira itu 4 item dari tadi hadis Nabi. Sedekahlah pakai hartamu, kalau nggak bisa pakai tenaga, kalau nggak bisa bantu orang yang perlu, kalau nggak bisa
menyeru kepada kebaikan, ya. Jadi ada sedekah harta, sedekah tenaga, sedekah ilmu, ya kan. Yang terakhir adalah menahan diri dari berbuat kejahatan. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ketika kita mengalami kesulitan, kita paham ada salah satu cara, yaitu dengan bersedekah. Tidak lupa ketika kita mendapatkan masalah itu, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus menerima masalah tersebut. Yang kedua, kita harus bersabar, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kenapa dibilang sabar dan sholat, bukan sholat dan sabar dulu? Karena kita kudu sabar dulu. Sabar adalah hal yang susah, tapi dianjurkan oleh Allah. Sabar dulu, menguatkan kesabaran itu dengan apa? Dengan kita sholat. Kita punya Allah yang bisa bantuin kita, gitu loh. Allah tuh maunya begitu. Jangan lupa sama saya. Kalau kamu ada kesulitan, sabar, sholat, bilang, maksudnya lapor kepada saya, kata Allah begitu. Jadi kalau misalnya kita ada tools kayak gini kita nggak pakai, sayang Pak. Ada masalah nih, wah harus bayar ini, harus bayar itu, uang kurang, ya udah sabar dulu, kita minta sama Allah, ya Allah saya harus bayar ini, insya Allah ya kasih, ya kan. Dan Allah biasanya punya surprise, karena kita bisa lihat ketika ada kesulitan, di situ ada kemudahan, ya. Nama al-usri yusra. Saya sering lihat tuh kalau lagi naik motor, di belakangnya mobil orang ada stiker nama al-usri yusra. Ya, mudah-mudahan yang punya mobil itu paham benar bahwasanya ketika ada kesulitan, pernah dijelaskan di sini bahwasanya ada dua kebaikan. Ya, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tinggal kita pinter-pinternya aja nyari. Jadi kita sama-sama sekarang tahu sedekah bisa membeli kesulitan. Kesulitan kita bisa selesai dengan apa? Dengan sedekah. Ya kan? Dimana sedekah itu kapan? Sebelum meninggal. Kenapa? Karena udah meninggal nyesel. Itu tadi munafiqun pengen balik lagi. Buat apa? Bukan buat macam-macam, bukan buat sholat lagi, umroh lagi kalau dibalikin, tapi buat sedekah. Jadi saya punya satu pengalaman ketika nenek saya itu mau wafat, udah sakaratul maut. Itu prosesnya cukup panjang, ya 1 harian lah ya. Jadi pagi sampai malam, sekitar jam 8 malam itu guru agama kami, guru ngaji kami datang. Begitu dia lihat, dia doa sebentar, dia kumpulin keluarganya, bilang, Bu, Pak, coba kita kumpulkan uang untuk kita sedekahkan. Jadi dikumpulin uang, sedekah Pak. Nggak lama wafat. Ya. Jadi kalau ada keluarga, tetangga, siapapun, sanak kerabat yang lagi begitu tuh, lagi sakaratul maut, bilangin sama keluarganya, udah disedekahin aja, infakin, keluarin dari uang anak istrinya itu, keluarganya, keluarga besarnya, infakin. Kenapa? Karena infak itu melancarkan sakaratul maut. Dan saya pernah mengalami itu. Nenek saya begitu dia sedekah atas nama, ya, sedekah atas nama si yang sakaratul maut, wafat dia. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditanya, monggo silakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, udah cukup ya. Maka ada yang mau tanya, diskusi aja. Oke. Betul. Dan saya pernah mengalami juga Pak. Jadi waktu kakak saya wafat, ada yang datang dari keluarga besar gitu. Dia ngomong ke saya, Mas, saya ikrarkan begini. Oke, terima kasih. Atas nama
yang wafat, saya ucapkan terima kasih karena saya tahu banget ketika kita masih punya utang itu menghambat kita untuk masuk ke satu step yang mendapat kemudahan-kemudahan ketika kita sudah wafat ya. Mungkin nanti Pak Luli bisa jelasin tuh ya perjalanannya sampai kepada dari mulai sakratul maut, wafat apa-apa. Nah, saya belum paham bener. Nanti coba ada yang paham kita dijelasin juga. Harus diikrarkan Pak, gitu. Karena kayak gitu ngentengin orang yang wafat, ya. Oke, ada lagi? Jadi gini, di surat Al-Furqan ya, surat 25 ya, kalau nggak salah tuh ada ayatnya 64. Coba kita lihat yuk. Al-Furqan 25 ya, ayatnya 67. Ya, 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Ini ada yang mengartikan kalau mau sedekah, mau infak 50%. Ada yang mengartikan gitu. Tapi beberapa saya baca tafsirnya, jika berinfak jangan terlalu kecil ya, sehingga kita dapatnya berapa nih, kita bisa dapatnya 1 juta, ngeluarin infaknya cuma 1.000 misalnya gitu, kecil. Kenapa? Karena prosentase itu yang dilihat oleh Allah juga, ya kan? Nggak juga boros gitu, semuanya kita kasih, atau misalnya dapat 1.900.000 kita kasih terus kita habis itu bengong gitu. Nggak juga. Ada yang mengartikan, menafsirkan seperti itu. Jadi di tengah-tengah aja. Kenapa? Karena kita pasti tahu skala prioritas kita. Kira-kira apa yang harus saya keluarkan dulu ketika saya dapat uang. Yang pertama apa Pak? Utangnya dilunasin dulu kalau ada utang. Gitu. Minimal dicicil. Ya. Tapi sebelum mencicil, ada lagi yang perlu dilakukan apa? Sedekah dulu. Dapat 100 nih, kita nganggap oke, saya dapat cuma 900. Kenapa? Dapat 1 juta, kita anggap saya cuma dapat 900 nih. Kenapa? Karena 100-nya saya infakin. Ketika kita berinfak seperti itu jadi angkur kita Pak, jadi jangkar kita untuk mendapatkan yang lainnya. Jadi gitu. Kenapa? Kalau kita nggak keluarin, wah kita zolim Pak, karena itu ada hak orang di situ. Gitu. Ketika kita dapat 1 juta, kita anggap kita dapat 900. Kenapa? Karena 100 itu kita udah sisihin, udah kita bersihin. Ketika 900 ini mau kita pakai, kita lihat kita punya utang enggak. Gitu. Kalau ada utang, oke, utang dulu kita cicil. Jadi kita nggak kena pasal Pak, ya kan? Pasal menunda hutang dan segala macam. Karena orang yang berhutang aja Rasulullah nggak mau nyolatin. Iya kan, kita tak kedengar ceritanya kan. Ada salah satu orang yang wafat, begitu Rasulullah mau nyolatin kagak jadi. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Ada hutangnya katanya. Siapa yang menanggung? Ada salah satu sahabat, saya nanggung hutang dia. Baru disolatin. Sebegitu hebatnya itu hutangnya. Ya. Dan lagi kalau kita kadang lupa Pak, begitu kita dapat yang banyak nih, kita lupa keluarin infaknya gitu. Nah kalau kita lupa biasanya Allah ambil paksa gitu. Dengan apa? Dengan sakit lah, dengan harusnya nggak keluar uang gitu. Ya kan? Ada aja gitu. Dan ya saya juga lagi belajar itu gitu. Ini kenapa ya kok habis ini ada ini, oh saya kurang kali infaknya gitu. Ya kan? Kalau udah cukup infaknya, alhamdulillah, insya Allah kita tahu nih, oh ini udah saya keluarin, dapat ini udah saya keluarin, dapat yang dari sini udah saya keluarin, nah gitu. Jangan sampai lupa itu, gitu. Karena itu
Ketika kita keluarin, pertama kita ngebersihin, kedua kita jadi jangkar, dapat lagi yang lain, dapat lagi yang lain. Jadi gitu Pak, tidak berlebihan, tidak juga kikir, ya. Kalau lapang dan sempit, ketika kita lapang, kita lagi banyak uang atau kita dapat harta banyak gitu, baru dapat project atau baru dapat warisan, ya, itu lapang. Tapi ketika kita sempit, duit di kantong cuma 10.000-10.000-nya Pak, tiba-tiba ada orang yang butuh buat beli minum, ya parok. Apa 3.000, apa misalnya 5.000 gitu. Itu sedekah lagi sempit, Pak. Kenapa? Yang dilihat tuh bukan nominalnya kan, kita sama-sama tahu yang dilihat adalah keikhlasannya. Kenapa berbuat seperti itu? Karena saya ingin apa yang engkau suruh, ya Allah akan aku lakukan. Ketika kita melakukan itu, lagi sempit itu kita keluarin, itu kan tadi rewardnya. Bisa nahan amarah, maafin kesalahan orang lain, dan Allah cinta sama orang yang berbuat kebaikan seperti itu, ya kan? Rugi kalau dilewatin, kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Jadi tidak berlebihan, tidak juga kikir, lagi lapang kita keluarin, lagi sempit kita keluarin juga. Kadang orang kan begitu lah, gue lagi aja kagak punya uang, bagaimana gue bisa sedekah? Aduh, jangan begitu Pak. Ngomongnya gini, insya Allah saya dapat uang, insya Allah saya sedekah gitu. Jadi kalau di ilmu barat tuh namanya afirmasi Pak, optimis nih, gue bisa nih gitu. Jadi kalau misalnya ada tawaran sedekah, kita lagi nggak punya duit, insya Allah saya bisa, insya Allah saya bisa gitu. Ya, kira-kira itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup gaji kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.